Salam jumpa lagi kawan-kawan. Lagi-lagi kita membahas masalah para penegak hukum kita. Dalam hal ini kepolisian. Dan berita yang saya tampilkan di awal tadi adalah berita yang lagi viral dan menyebar di media online, di media sosial, dan hangat diperbincangkan oleh netizen. Di mana Kepala Divisi atau Kadif Propam yang baru, Syahar Diantono, ikut dicatut namanya dalam bagan kasus dugaan suap 4 miliar di tubuh Mabes Polri. Nah, seperti apakah cerita tentang dugaan suap ini? Kita akan bahas sampai tuntas. Dalam informasi yang beredar bahwa ada seorang pengusaha jam tangan mewah, yaitu bernama Tony Sutrisno dengan merek jam tangan mewahnya adalah Richard Mille, diduga memberikan suap kepada beberapa pejabat di Mabes Polri sebesar atau sejumlah 4 miliar. Dan nama-nama yang diduga menerima suap ini adalah, yang pertama adalah Agus Andrianto yang berjabat sebagai Kabar Reskrim. Nah, seperti ini fotonya kan kawan. Nah, yang kedua adalah Kadif Propam kita yang baru yang menggantikan Verdi Sambo, yaitu Syahar Diantono. Ya, baru menjabat tetapi namanya sudah santer diberitakan diduga sebagai penerima suap kasus penipuan jam tangan mewah ini kawan. Dan yang ketiga adalah Andri Rian sebagai Dirtipidum, dan yang kalau tidak salah bahwa dia sudah dilantik sebagai Kapolda Sulawesi Selatan baru-baru ini, yang dikenal dengan gaya hidup yang sangat mewah, memiliki jam yang mewah, dan juga baju kemeja yang ditaksir harganya kala itu adalah sekitar belasan juta. Dan nama yang berikut adalah Rizal Iriawan, ya, salah satu kasubdit di Mabes Polri. Dan Rizal Iriawan ini juga kena sanksi yang waktu lalu disampaikan di media sosial, demolisi kalau tidak salah ya. Dan yang terakhir itu adalah salah satu Kompas yang dimana kawan-kawan lihat di bagan ini tidak terlalu jelas, tetapi ini masih samar-samar namanya. Nah, apa yang saya mau sampaikan kali ini kawan? Kasus Verdi Sambo itu seperti fenomena gunung es. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit mencair dan muncul permukaannya seperti apa. Dan seperti itulah kepolisian kita. Pelan-pelan mencair setelah kasus Verdi Sambo. Kasus narkoba yang ditangkap di Jakarta beberapa waktu lalu juga adalah seorang Kapolres di Bandara Soekarno-Hatta. Dan yang baru-baru ini adalah Teddy Minahasa, lagi-lagi kasus penjualan 5 kg sabu-sabu. Dan muncul lagi isu yang paling baru adalah bahwa ada dugaan suap di tubuh Mabes Polri, para petinggi Mabes Polri. Lagi-lagi menampilkan isu-isu yang kurang sedap, yang semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Dan ini adalah sebuah PR yang besar bagi Kapolri Listio Sigit Prabowo ini kawan. Tambah pusing apalagi Joko Widodo. Dan apalagi kita saksikan mental-mental dari beberapa Kapolda yang tidak menghirau himbauan dari Bapak Jokowi pada pertemuan koordinasi di istana, yaitu jangan membawa HP. Tetapi di dalam sebuah video bahwa ada yang asik menelpon. Ini kan satu mental yang kurang berkenan dipertontonkan ke masyarakat. Nah, kalau para penegak hukum sudah seperti ini, siapa lagi yang menjadi benteng di negara Indonesia ini yang bisa menegakkan hukum? Kalau para penegak hukum saja sudah mempermainkan hukum atau menjadi pelaku kejahatan atau kriminal, apalagi yang
Kita-kita seperti ini kawan, mau dibawa kemana negara ini? Negara ini seolah-olah menjadi pemilik para penegak hukum, digadai dan dihancurkan di tangan mereka. Kata-kata mereka untuk menegakkan hukum, menyejahterakan, mengamankan negara Indonesia itu adalah kata-kata yang kosong tanpa diikuti oleh perbuatan mereka. Ya, mudah-mudahan ke depannya para penegak hukum kita mulai melakukan sebuah revolusi di dalam tubuh mereka. Bukan hanya di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan atau hakim, harus merevolusi diri. Dan juga para advokat-advokat kita yang konon diduga banyak mafia di dalamnya. Mau dibawa kemana negara ini kawan-kawan? Ayo, silakan komen. Kira-kira apa solusi yang baik agar para penegak hukum kita ini berubah? Terima kasih, sampai jumpa di episode kali berikut.